Oke. Sekarang tanggal 29 bulan 11 2020 ya. Nah, saya lagi ngebahas materi yang tadi disampaikan Pak Lutfi dengan Pak Nana. Jadi, yang namanya judul penelitian Anda, karena Anda jurusannya pendidikan agama Islam, ini prodinya pendidikan agama Islam, berarti orientasi dari materi tesisnya pun jangan keluar dari pendidikan agama Islam. Tapi bisa ditinjau dari berbagai perspektif. Nah ini masalahnya, perspektifnya banyak banget gitu. Saking banyaknya, ada mahasiswa yang bingung, saya judulnya apa ya? Kok banyak banget? Nah, ada lagi yang lebih repot, saya mah tuh kabayang judulnya naon, akhirnya tuh kebayang-bayang acan. Tapi nggak apa-apa, at least ketika Anda bicara tentang judul ya, memang akan terpatok pada yang begitu. Maka yang harus dilakukan adalah Anda harusnya mencari masalah yang terdapat dalam realitas sosial yang selama ini terjadi. Makanya tadi saya bilang nih, saya share screen lagi ya. Jadi di antara upaya yang bisa dilakukan oleh Anda adalah melakukan proses nih. Kalau dalam menurut Surya Brata, kalau Anda ingin mencari masalah, bacaannya diperbanyak. Tadi yang saya lihat dari Panana juga sedikit banget, cuma bukunya cuma satu, ya. Bukan Panana ya, Pak Lutfi juga itu buku yang ditampilkan cuma satu. Belum lagi buku yang berbahasa Inggris. Saya pengen justru belum lagi buku dari bahasa Inggris. Maksud saya, cobalah Anda buka www.pdfdrive.com. Coba ditulis deh, bisa lupa. Ada orang mah gancang poho, hashtag apal gancang pohonya, ada. Tulis www.pdfdrive.com. Nah, nanti Anda bisa cari buku-buku yang menurut Anda itu relevan. Seperti ini saya berikan ilustrasi ya. Nih, ini sambil online masalah Anda. Jadi bisa bisa ditelaah. www.pdfdrive.com. Saya senang begini. Termasuk nih buat Anda yang masih semester 1 sekarang, tolong belajar tentang bagaimana cara membuat artikel ilmiah, bagaimana cara membuat mensitasi dengan menggunakan reference manager seperti hanya Mendeley dan lain-lain. Tadi WA-nya sudah saya kirim ya, link-linknya. Saya minta 1 minggu ini semua link yang saya kirim itu coba pelajari baik-baik. Daripada Anda rebahan terus, Anda bangkit deh, ya, jangan jadi mahasiswa rebahan. Saya kurang begitu nyaman dengan istilah rebahan itu. Nih, Moskwe. Moskwe itu masjid ya. Nih, kalau belum tampil, saya share screen ya. Nih, Pak siapa? Pak Nana nih. Pak Nana, ya Pak Lutfi juga. Sama. Bentar, mana nih? Ini. www.pdfdrive.com. Anda terus Moskwe di sini, Moskwe masjid. Klik di sini. Nah, nanti dia akan muncul tuh. A Mosque Among the Stars, Islam and Science Fiction. Tuh buku-buku bahasa Inggris unggul. Jadi siapa bilang tidak bisa berbahasa Inggris? Banyak sekali bukunya tuh. Ya, oke. Tadi siapa Pak Nana bicara bahasa Inggris. Bahasa Inggris leadership ya sudah, leadership in education contohnya. Leadership, sorry tulisnya ngaco. Nah, ini buku-bukunya tuh. Educational leadership. Ini gratis, Bo. Cek budak air nama. Ini gratisan, gratongan nih. Mau nggak download? Sok di-download. Nah, leadership and management development in education, leadership in education, bla 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 bla. Jadi kalau angkatan ini nyian proposal tesis tapi tidak berbasis pada tulisan-tulisan berbasis bahasa Inggris atau bahasa Arab, terlalu. Catat ya. Jadi jangan lagi ngomong, aduh Pak tetiasa pan meser buku nah hese. No, saya kasih yang gratisan. Tuh, www.pdfdrive.com. Itu hanya salah satu loh. Bukan salah 2, salah 3, salah 4, masih banyak lagi salah-salah lainnya. Ya, yang bisa Anda cari gratisan. Termasuk artikel jurnal. Nanti saya bisa kasih lagi yang Anda tinggal nulis di toolbar Google itu, trik mencari artikel ilmiah, atau asup karena YouTube, atau asup karena Google Scholar, banyak semua ada.
tinggal laptopna aja anu alus ulah laptopna anu diasupkeun nginstal atawa ngadownload hiji langsung ngeheng. Nah eta mah ganti laptopna. Ya, jangan buka di handphone nanti repot bawa buka di handphone. Jadi Anda semua hari ini sudah dituntut untuk berkembang cara berpikirnya. Jadi tadi yang ditampilkan Pak siapa? Pak Lutfi ya, Pak Nana sorry. Pak Nana nih, bukunya juga jangan buku bahasa Indonesia doang Pak. Itu tentang apa ya tadi? Tentang leadership, banyak banget bukunya. Bukan ya, Pak Lutfi sorry saya bilang. Nih tentang buku yang cuma satu doang atau dua nih, kemudian tiga sama ini jemaah masjid. Indonesia semua, bukan berarti nggak boleh bahasa Indonesia. Tapi persoalannya coba dicari deh, biar referensi Anda itu lebih kaya lagi. Dan jangan lupa sebelum Anda melakukan proses sitasi atau pengutipan, Anda harus melakukan yang namanya parafrase. Pasti ada pertanyaan, naon parafrase teh? Parafrase itu adalah teknik bagaimana sebuah ide yang didapat dari seorang ahli atau seseorang itu kemudian diambil oleh Anda, dikutip dengan tidak memiliki rasa persis sama dengan tulisannya, tapi idenya sama gitu. Dan itu ada triknya bagaimana supaya tidak kena plagiasi. Cek plagiasi, contoh pakai Turnitin contohnya. Itu kalau misalkan Anda banyak kutipan langsung, yang artinya kutipan yang Anda kutip dari sumber-sumber yang Anda tidak parafrasekan, dan itu sudah ada di dalam penelitian sebelumnya di internet, maka itu pasti terdeteksi oleh Turnitin. Dan itu akan banyak banget, gede banget ininya persentasenya. Sementara untuk sebuah artikel jurnal ataupun juga tesis, diharapkan jangan lebih dari 25%. Jadi kalau 26, 27, 28, oh udah berarti harus Anda revisi lagi. Dan Turnitin tanpa ampun itu. Kalimat yang baru, seperti contoh nih, terjemahan Al-Quran itu disebut plagiasi. Karena apa? Karena memang sudah ada dari yang lalu-lalu sudah banyak yang ngutip. Tinggal pertanyaannya, Pak, gimana dong yang masalah begini? Berarti Anda harus bisa di sesi atau di bagian bagian tesis yang lain itu lebih banyak narasi Anda, bukan copy paste terjemahan ayat Quran atau hadis gitu. Itu aja sebenarnya. Pak, Nah, ini jadi kalau misalnya kita berparafrase, itu kayak dicantumin apa sumbernya. namanya? Oh Sumbernya iya juga. pasti Oh, harus dicantumkan sumbernya. Ibaratnya gini deh, Anda baca buku, ya ini contoh saya baca buku nih, baca Suharsimi Arikunto, saya baca bla 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 bla, dia menuliskan tentang sesuatu. Anda tutup bukunya, Anda tulis lagi apa yang tadi Anda baca, idenya sah, bukan letter luck katanya. Lalu kemudian Anda tuliskan, Anda jangan lupa ide Anda nulis itu dari sumber itu. Anda tulis dong sumbernya. Gitu. Kita belum masuk ke teknik ini ya. Nanti setelah mungkin setelah semuanya selesai, makanya saya pengen semuanya dulu presentasi dulu selesai. Kalau sudah semua presentasi selesai itu baru saya menjelaskan tentang ini banyak sebetulnya teknik hal-hal yang perlu saya jelaskan di mata kuliah kita ini. Pertama tentang bagaimana menjelaskan tentang kuantitatif dan kualitatif. Ini kan harus di-refresh lagi lah. Tentang bagaimana penelitian tindakan, kalau misalkan ada yang mau tindakan. Tapi dengan COVID speaker ini kayaknya rada susah ya. Kemudian bagaimana menyusun instrumen, sumber data, menentukan teknik pengumpulan data, bagaimana cara untuk menganalisis data. Lalu nanti latihan menulis proposalnya. Dari mulai Anda menyusun contohnya, apa ya, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan begitu sampai dengan ada apa teknik analisis data dan lain-lain. Jadi ya belajar mau nggak mau baca buku gitu Pak. Oke, ada respon dulu deh sebelum saya masuk ke Pak Nana, sebelum Pak Lutfi. Ada pertanyaan Pak Lutfi, silakan. Ya, gini dok, jadi betul kata dokter tadi memang ini muncul kan dari kegelisahan yang kemudian bermuara pada masalah dok ya. Jadi saya melihat di masjid tempat saya tinggal pengelolaannya sangat buruk gitu. Mereka berbangga dengan saldo yang berpuluh-puluh juta sementara kesejahteraan masjid terabaikan.
tadinya saya berpikir ingin penelitian di situ gitu, tapi ketika saya ingat hal yang harus dihindari oleh peneliti adalah meneliti di tempat sendiri kan, kata dokter begitu. Nah, akhirnya saya menarik diri dari rencana itu gitu. Akhirnya saya cari masjid yang sekiranya sekarang tuh lagi in gitu. Ya akhirnya terpikirlah ke situ. Tapi terima kasih atas masukannya dok. Jadi memang saya sepertinya memang akan berpindah haluan tetap tentang rencana masjid. Saya tertarik ke tema moderasi beragama apa ya tadi itu. Jadi peran masjid dalam pendidikan apa ya, atau moderasi agama deh. Ada kata-kata moderasi agamanya. Kalau moderasi agama kemudian dikaitkan dengan masjid, sementara misalnya kita tidak keterkaitan langsung dengan pendidikan, itu masuk ke wilayah kita atau di luar, Pak? Suaranya nggak kedengaran, Pak. Bentar. Dia mute. Oke, maaf. Sebenarnya kondisi Anda mau meneliti tentang moderasi beragama itu tidak keluar dari konteks pendidikan agama Islam. Karena bicara tentang pendidikan agama Islam itu pada akhirnya bicara bagaimana output dari seseorang itu memiliki perilaku, sikap yang sesuai dengan ruh dan nilai agama Islam. Tuh. Salah satu ruh dan nilai dari agama Islam itu adalah bersikap moderat. Moderat itu artinya memiliki pendirian, la gorbiyata wala syarqiyata, tapi memiliki prinsip. Nah itu tidak harus berbicara kesalahan orangnya, tapi kita punya prinsip dari apa yang kita pegang gitu. Tanpa harus mencaci, memaki, menghina karena dia manusia gitu. Prinsipnya kan kalau moderasi itu di situ. Dan bukan yang dimoderasi bukan agamanya, Pak, tapi cara beragamanya. Beragamanya bukan itu ada sesi khusus ya kalau mau bicara tentang moderasi beragama. Artinya bagaimana membuat orang Islam terutama itu berusaha menjadi mutawasid, berada di tengah-tengah gitu. Itu, dan masjid itu sarana untuk itu harusnya. Soalnya kan dalam Islam itu ada kalimat begini. Mudah-mudahan saya tidak salah, ini hadisnya. Kamu nggak boleh menghina Tuhan agama orang lain, karena nanti kalau kamu hina, dia akan menghina Tuhan kita. Ya itu. Nah itu Al-Quran ya. Nah itu berarti maksud saya itu kan bagian dari prinsip-prinsip moderasi, Pak. Berbeda agama pun nggak boleh saling menghina. Kitanya nggak boleh ngehina gitu. Oh itu konsepnya. Silakanlah diolah ya. Diolah. Oke. Saya masuk ke Pak Nana nih. Pak Nana, mana Pak Nana? Ada Pak. Oke, Pak Nana, saya ingin mengatakan bahwa tema-tema tentang kepemimpinan di lembaga pendidikan itu memang banyak banget. Oke. Nah, justru tugas Pak Nana ketika bicara tentang kepemimpinan di lembaga pendidikan itu sudah seharusnya melihat segala sesuatunya itu dari sisi yang lain yang belum dilihat orang lain. Nah, maksud saya begini, saya masih sekali lagi ya, kepada siapapun yang ada di kelas ini, yang hadir di kelas ini, yang sudah, terutama yang sudah membuat ajuan judulnya, walaupun saya belum melihat juga satupun yang sudah mengajukan kemarin belum laporan lagi ke saya, Pak saya sudah beresin nih perbaikannya gitu, nggak ada satupun tuh, belum. Coba tolong mudah-mudahan dapat hidayah buru-buru kasihin ininya apa infonya nih. Saya dapat mau perbaikan nih judulnya jadi begini, kira-kira gimana dengan tambahan artikel ini sudah banyak orang menilai ini yang belum kayak gitu-gitu. Ya, saya ulang nih. Jadi buat Pak Nana yang membahas tentang kepemimpinan pendidikan sudah banyak, baik orang luar negeri maupun dalam negeri. Gitu Pak. Ingat kepemimpinannya ya. Nah, yang menjadi harus dilihat oleh Pak Nana adalah apa yang sebenarnya itu belum banyak dilakukan di lembaga pendidikan, baik di Cianjur ataupun di luar Cianjur. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana saya mengetahui apakah penelitian saya itu sesuatu yang memiliki kebaruan yang berbeda dengan yang lain? Nah tadi
Pak Nana sudah memperlihatkan beberapa referensi yang sudah dilihat ya. Ini ada buku pendukung. Kalau buku pendukung jangan berbahasa Indonesia semua, Pak. Siap. Ini beresiko tinggi nih. Bapak tadi saya perlihatkan leadership in education kan buaratak bahasa Inggris unggul, Pak. Tinggal di downloadan hiji-hiji dah. Nah, siapkan saja space dari laptopnya si wadag gitu tanya. Oke. Terus lagi, ini yang jadi harus dipertanyakan, bukan dipertanyakan, disampaikan ya ke Pak Nana. Ini adalah artikel yang relevannya. Nah, ini juga harus dijelaskan artikel yang relevan teh dari mana sumbernya, siapa yang menulis, Pak. Tahu Udah ada, Pak. Ya, di sini nggak disebutin kan saya nggak tahu aku, Pak. Di Word, Pak. Iya. Pak, ya. Ya, makanya maksudnya saya bentar. Dalam konteks untuk bisa memastikan tulisan ini, kan nanti ini kan sederhana ya, kalau di PowerPoint begini kan sederhana. Saya bisa memaklumi lah. Cuma maksud saya, nanti ketika dituliskan itu harus detail gitu. Ya. Riset tahun berapa yang Bapak ambil? Makanya jangan riset yang tahun 1888. Gila tuh ingat sama risetnya. Ya 10 tahun terakhir lah, bagus-bagus 5 tahun terakhir. Ya. Riset 5 tahun terakhir. Terus bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hasil riset tentang itu? Ya tadi teh caranya. Saya sudah berkali-kali sampaikan kepada Anda semua. Cobalah Anda lihat Google Scholar, cobalah Anda lihat neliti.com di sini nih kepemimpinan di sini nih. Kepemimpinan kepala sekolah. Contohnya. Nanti itu banyak banget tuh ininya apa? Tuh, Pak. Lihat nggak, Pak? Oh. Pengembangan model kepemimpinan kepala sekolah yang berorientasi pada kinerja sekolah efektif. Tuh, ini artikel jurnal. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah tuh. Banyak banget. Nah, tinggal atuh Pak lebih bener kudu maca hiji-hijinya. Iyalah karena kayak tesis itu. Lain arek naonnya, arek heureuyan. Karena ini Pak, mempertanggungjawabkan kinerja yang Anda lakukan selama Anda kuliah gitu. Oke, Siap. Pak Nana ya. Siap. Jadi saya berharap Anda mencari judul, mematahkan judulnya, itu yang betul-betul bisa memiliki novelty tinggi, Pak. Contoh gini deh, Bapak kan penelitiannya tadi di mana sih? Di SD naon? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Pak. Pak Nana ngajar didinya? Enggak. Nah, misi ngajar didinya, teliti didinya, no gitu teh, jeruk makan jeruk. Ya. Lalu kalau jeruk na amis, mah jeruknya pahit deh. Aduh, menang pamere pahit pan kasebeleun, Pak. Gitu. Jadi lu naik merek kudu amis, Pak, ya gitu. Maksudnya naon ya teh? Jadi kalau misalkan Pak Nana bukan mengajar di sana, ya ada satu poin deh di situ berarti tidak ada masalah. Cuma yang harus diperhatikan adalah apa sih yang tidak dilakukan oleh orang lain yang dilakukan di sana gitu. Itu aja. Atau tadi Pak Nana menyebutkan bahwa ini gurunya bukan PNS, lalu apalagi Linearnya Pak masih ada yang dan lain-lain. Saya pikir apakah ini masalah? Nah, tanya dulu Pak. Terus Anda mau penelitiannya kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif, Pak. Ke Jakarta kuantitatif atau kualitatif ini? Kualitatif, Pak. Kualitatif. Kalau kualitatif jelas nggak ini masalahnya begini. Nah ini Pak, ini saya pikir Pak judulnya perlu dirombak dan kalau bisa, nah ini saran saya juga buat yang lain nih. Halo. Ya. Jangan sampai hanya menuliskan satu tempat saja. Kalau bisa 2 tempat minimal. Jadi untuk mengkomparasi. Paham nggak maksudnya Pak? Mengkomparasikan hasil temuan Anda di 2 tempat penelitian. Jadi situsnya 2, jadi multi kasus Pak. Istilahnya bisa multi kasus, bisa multi situs. Jadi tempatnya jangan 1 yang digalinya, tapi 2 minimal. Itu buat fotokopi 5 biasanya. Gitu Pak. Jadi kalau misalkan Anda ingin keterima si judul Anda itu gampang sebetulnya. Anda buat pembedanya adalah Anda membandingkan 2 lokasi yang berbeda. Tapi dengan suasana yang mungkin boleh jadi sama.
Bingung kan? Bingung Pak, bingung. Nah, pasti bingung. Karena non temaca bukunya, temaca tesisnya. Nah itu. Nih saya kasih informasinya nih ya, biar Anda nggak kagok, bingung memikir nih. Nah, contoh judulnya tesis multi kasus atau multi situs kasus lah. Multi kasus kepemimpinan. Kelihatan ya, kepala sekolah. Anda tulis itu. Dah, tuh Pak. Minimal Anda ketahuan dulu deh multi situs, tuh multi kasus tuh. Kalau multi kasus berarti dia menelitinya tidak di satu sekolah, tapi di 2 sekolah, 3 sekolah, berapa sekolah gitu. Jadi kalau Anda ingin ketemu, nih judul ini pengen keterima, contohnya ya, Anda harus bikin pembeda. Pembedanya apa? 2 sekolah itu dalam rangka mengkomparasikan. Ini yang satu begini kontras, yang ini begini kontras. Kenapa bisa jadi dua-duanya maju? Nah, kan ketemu Pak, kenapa soalnya bisa maju? Nih, seperti ini saya di ini studi kasus SMA Katolik. Ini baru 1. Enggak ada multi kasusnya. Yang multi kasus, Pak. Atau biasanya saya suka nyebutnya bukan multi kasus, malah multi situs. Coba ya. Oh, multi situs ada juga, Pak. Oh, kepemimpinan dengan multi situs SMA Madiun dengan SMA 2 Ngawi, itu 2 tempat yang berbeda, Pak. Ini kelihatan ya, Pak? Siap. Ya, jadi nanti Pak Nana buatnya jadi multi situs Pak, 2 tempatnya. Makanya saya sarankan kepada Anda semua, kalau penelitian itu mencoba mengkomparasi 2 hal yang berbeda gitu. Biar nanti ketahuan di sini novelty-nya gitu. Kalau hanya 1, Pak ngedeskripsikan saja kalau 1. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Ini Pak, untuk 2, kalau misalkan ini SD, kalau misalkan penelitiannya di 2 tempat, harus sama SD juga apa gimana Pak? Ya harus harus apple to apple Pak. Kalau SD swasta lagi, kalau SD negeri lagi gitu. Kalau Anda ngebandingin swasta dengan negeri nanti tidak apple to apple Pak. Oke? Siap. Ada lagi? Yang lain yang belum ngirim, saya nggak bakal ngabsen, tapi Pak Sabur tolong absenkan ya. Siapa yang belum, dan siapa yang belum revisi juga, yang belum lagi ngobrol tentang kelanjutan dari judulnya itu mau gimana, mau diantep bae atau mau dilanjutkan ke proposal. Siap. Oke, saya pikir itu saja dulu sementara ya, dan dipastikan Anda bisa mengikuti kegiatan. Jadi untuk sampai dengan pertemuan kita sebelum UTS, mungkin nanti kegiatan untuk apa sebutnya komentar proposal tesis, rencana tesisnya mungkin 1 orang hanya 2 ini saja, 2 orang atau 3 orang saja, dan hanya tidak mendalam seperti ini. Jadi lebih ke membahas sekilas saja, karena nanti ada materi yang harus saya sampaikan terkait dengan persiapan Anda membuat proposal tesis. Ya. Oke, terima kasih. Yang belum saya minta, jadi ada berapa orang lagi nih yang belum tampil nih? Baru 8. 8 atau 12 deh. 12 dibagi genep, ya berarti harus 1 pertemuan 2 buah minimal. Iya. Ya, itu pun kalau mau dibahas, kalau nggak mau ya bisa salah berenangnya ya nggak usah dibahas. Kan ada orang yang gagal itu karena dia mencoba Pak. Tapi ada orang yang tidak pernah gagal. Siapa? Adalah orang yang tidak pernah mencoba. Nah, kalau Anda pengen termasuk orang-orang yang tidak pernah mau gagal, gampang. Jangan pernah coba. Ya. Tapi kalau Anda pengen berhasil, harus gagal dulu. Caranya nyoba dulu gitu. Ya kan? Oke, see you next week. Mudah-mudahan minggu depan kita lebih baik lagi. Dan tolong ngisi absennya, Pak Sabur, tolong dibantu untuk absennya dipastikan untuk terus diisi. Ini saya kirim link absennya di grup, bukan di chat, bukan di grup, biar bisa dipelajari lebih lanjut. Saya akan langsung buatkan YouTube-nya untuk sesi ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.